Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi divonis 7 tahun penjara dan denda 400 juta rupiah, subsidiar 3 bulan kurungan. Selain itu, Imam Nahrawi harus membayar uang pengganti sekitar 18,1 miliar rupiah. Hakim juga menolak Justice Collaboration atau JC yang diajukan terdakwa. Putusan ini dibacakan dalam amar putusan yang digelar Pengadilan Tipikor Jakarta Senin sore. Imam Nahrawi terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut. Jika harta benda milik Imam Nahrawi tidak cukup untuk membayar uang pengganti, terdakwa dikenakan pidana penjara selama 2 tahun. Imam Nahrawi juga dikenakan hukum tambahan, yakni pencabutan hak politik selama 4 tahun setelah menjalani masa hukuman penjara. Kemudian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari ini oleh kami Rosmina Sarjana Hukum Magister Hukum sebagai Hakim Ketua, Saifuddin Juri SHM, Muslim SHMA, Hugo SHMA dan Dr. Agus Salim SHMA masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini juga oleh Ketua Majelis didampingi hakim-hakim anggota tersebut dibantu oleh Ahmad Didin Sarjana Hukum Magister Hukum Panitra Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan dihadiri oleh penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi terdakwa didampingi tim penasihat hukumnya. Atas putusan tersebut, terdakwa bersama kuasa hukumnya dan jaksa KPK akan pikir-pikir untuk melakukan banding. Putusan hakim lebih ringan dari tuntutan jaksa, yakni 10 tahun penjara dengan denda 500 juta rupiah subsidiar 6 bulan kurungan, serta membayar uang pengganti sebesar 19,1 miliar rupiah. Terima kasih atas atensinya. Tadi sudah kita dengarkan bersama, sebenarnya hakim sudah menyatakan bahwa tidak ada fakta adanya pemberian. Jadi kami sangat menyayangkan sebenarnya putusan majelis hakim yang hanya berdasarkan asumsi dan persepsi. Faktanya tidak ada pemberian kepada Bapak Imam Nahrawi selaku menteri. Diasumsikan adanya kedekatan dengan Pak Menteri dengan Miftahul Ulum. Masa kemudian orang dihukum karena persepsi kedekatan. Sementara di sisi lain saksi-saksi menyatakan semua mereka mendengar ada pernyataan Pak Menteri, jika ada yang membawa nama saya meminta uang atau sesuatu laporkan. Dan saksi-saksi tidak pernah melaporkan. Artinya memang tidak ada. Yang terjadi adalah rumors. Yang kita garis bawahnya adalah ketika ending Fuad Hamidi menyatakan memberikan kepada Ulum, dia tidak ada saksi. Kemudian terkait itu yang 11,5 miliar yang kemudian kata Pak Imam Nahrawi bahwa itu mari kita bongkar secara bersama-sama. Sesungguhnya KPK sudah punya datanya, uang itu kemana? Karena pada waktu pra-peradilan KPK itu justru yang menyampaikan bukti ada pemeriksaan kepada pihak-pihak tertentu, uang itu diberikan kepada institusi penegak hukum. Itu clear. Ya, yang kedua terkait dengan biaya operasional menteri. Mana nggak mungkin kemudian biaya operasional menteri mengurusi. Menteri itu sudah punya biaya operasional sendiri. Jika ada kemudian staf menteri menggunakan operasional tambahan, yang tanggung jawab siapa? Yang tanggung jawab si staf dan yang mengeluarkan uang. Yang mengeluarkan uang itu siapa? Yaitu KPA. Di situ ada proses, ada mekanismenya. Menteri nggak ngerti sama sekali urusan teknis. Soal proposal yang seharusnya katanya menteri melakukan harusnya menteri mengecek dong kenapa proposal itu lakukan berkali-kali, direvisi berkali-kali proposal KONI yang diyakini proposal itu tidak benar oleh hakim. Itu teknis dan menteri tidak mengurusi itu. Sudah ada yang namanya pendelegasian kewenangan kuasa pengguna anggaran. Jadi intinya dalam perkara ini adalah terang benderang. Ini adalah asumsi, tidak ada fakta dan diakui oleh hakim loh bahwa tidak ada pemberian langsung. Tapi hakim meyakini bahwa ada satu pemufakatan, ada satu kerjasama yang erat sehingga dikaitkan dengan 55, tapi tidak diterangkan oleh majelis kerjasamanya bentuknya apa. Nggak ada satupun bukti ada kerjasama, hanya karena anak buah menteri punya asisten pribadi yang dekat. Yang namanya asisten pribadi pasti dekat dong, tapi kan secara kedinasan, tidak kemudian hal-hal yang seperti itu.